Kok menanggapi apa yang terjadi di Amerika Serikat, kita lihat ini sebetulnya ada kabar buruk juga ya dari properti China, seperti misalnya kasus gagal bayar yang menjerat Country Garden juga, lalu ada Evergrande juga. Kalau Evergrande ini kan sebetulnya tanda-tanda kebangkrutannya sudah muncul begitu ya sejak tahun 2021, tapi tahun 2023 ini akhirnya mereka memohonkan begitu untuk kebangkrutannya begitu. Nah, kalau dari kacamata Pak Joko sendiri, sebetulnya dengan sektor properti yang sedang bermasalah begitu artinya di China dan juga di Amerika Serikat, apakah ini juga akan memberikan pengaruh kepada sektor properti yang ada di tanah air? Ya, terima kasih sebelumnya. Tadi Bu Telisa juga mengungkapkan hal yang positif terkait fundamental ekonomi Indonesia, juga kaitannya dengan sektor perbankan yang masih positif meskipun ada sedikit kenaikan dari suku bunga. Kami melihatnya sebagai hal positif dalam artian begini, pelaku menjadi lebih aware dalam hal penggunaan pembiayaan yang bersumber dari utang, harus digunakan dengan tepat guna dan selalu menggunakan rasio yang terukur. Sehingga potensi permasalahan pengembalian menjadi bisa diminimalkan. Kejadian yang terjadi atas Country Garden ataupun Evergrande, kami melihatnya terjadi karena dorongan demand yang besar saat itu dan kemudian Evergrande sendiri melakukan hutang yang sangat besar untuk ekspansi. Sehingga ketika terjadi pengetatan keuangan dan turunnya pertumbuhan ekonomi, risiko gagal bayar itu terjadi. Dan ini memang dari 2020 bahkan itu Evergrande memang sudah relatif bermasalah karena ada pandemi kita tahu, kemudian pengetatan keuangan di China, dan pada akhirnya juga kita melihat karena kondisi yang ada akhirnya terjadi tekanan terhadap keuangan, kinerja keuangan Evergrande sehingga menjadi gagal bayar bahkan sudah mengajukan ke bangkrut. Baik Pak Joko, artinya kebangkrutan Evergrande ini juga selain daripada mungkin kalau kita lihat ya Pak, bukan hanya terlalu banyak meminjam hutang, ada kondisi pandemi juga. Lalu kita lihat sebetulnya perusahaan juga diduga memiliki tata kelola keuangan yang kurang baik begitu. Nah tapi jika dikaitkan dengan sektor properti yang ada di Indonesia Pak, Anda sendiri melihatnya apakah Indonesia ini memiliki potensi yang kurang lebih sama seiring dengan kalau kita lihat sebetulnya kita ini saat ini sedang berada di era pemulihan ekonomi. Untuk mungkin artinya sektor properti kita masih butuh waktu begitu ya Pak untuk mungkin bisa kembali lagi seperti sedia kala sebelum di masa pandemi. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk sektor properti di tanah air kita saat ini seperti apa Pak gambarannya? Yes, kalau sektor properti memang belum menggembirakan seperti yang diharapkan yang terjadi di sektor lain. Namun saat ini properti di Indonesia kami yakini tidak akan mengalami situasi yang terjadi di China, karena kalau sebagai pelaku kami melihat minimal ada 3 hal. Kewajiban hutang yang relatif kecil atau tidak sejumbo yang ada di Evergrande dan sebagainya. Kemudian masih besarnya pasar yang ada di Indonesia. Terbukti dari data dari Kemenko Pera masih ada backlog 12,7 juta. Kemudian yang ketiga, seperti yang disampaikan Ibu Talisa tadi adalah fundamental ekonomi yang kuat, yang dalam 20 tahun terakhir ini terjaga kinerjanya. Kemudian pada saat pandemi pun juga sudah membuktikan bisa survive ketika kondisi resesi, kita juga bisa segera bangkit di 2022, 2023, meskipun kita akui memang telah terjadi pelambatan di 2023. Kita meyakini Indonesia tidak akan mengalami ataupun tidak berdampak terhadap kejadian yang terjadi di Evergrande China tadi. Kok kita lihat Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di acara REI ini kan mewanti-wanti ya Pak bahwa para pengusaha properti ini harus berhati-hati untuk artinya perihal tata kelola keuangan dari perusahaan agar tidak mengalami utang yang besar seperti perusahaan properti yang terjadi di China Pak Joko. Nah sejauh ini kalau dilihat dari sisi keuangan sektor properti di Indonesia Pak khususnya ini seperti apa Pak kondisinya? Oke, pesan Presiden yang sangat baik hati dan ini adalah wujud Presiden sangat peduli dengan sektor properti pastinya, karena seperti Bu Telisa sampaikan juga sektor properti ini sudah memberikan kontribusi kepada perekonomian kita dari sisi PDB, APBN, PAD, bahkan penerimaan tenaga kerja. Ini adalah hal yang positif. Kalau ditilik kinerja keuangan perusahaan yang sudah listing di bursa dan
kita catat itu adalah pengembang-pengembang besar, maka kewajiban hutang mereka kan sangat kecil, tidak sejumbo yang ada di tadi Evergrande maupun. Nah, dari kinerja keuangan yang saat ini yang masih bagus dengan pasar yang masih tinggi, maka efek ataupun kondisi keuangan yang ada itu kita masih aman gitu. Itulah kenapa saya sebutkan kewajiban pengembang yang hutang yang masih bagus dengan penjualan masih bagus, market yang masih bagus, maka saya meyakini kondisi keuangan ataupun kinerja di perusahaan di sektor properti ini masih terjaga dan masih aman. Baik Pak Joko, tapi kalau dikaitkan Pak dengan apa yang terjadi dengan artinya kasus Evergrande dan juga Country Garden ini di Indonesia sendiri ada nggak sih Pak artinya perusahaan yang mungkin terafiliasi atau terkait dengan Evergrande dan juga Country Garden? Kalau perusahaan yang berhubungan ataupun punya relasi dengan perusahaan asing ataupun Cina pastinya ada. Tapi kami kemarin men-searching, melakukan mitigasi juga dari REI itu sampai saat ini kita belum mendapatkan perusahaan properti yang bekerja sama dengan Evergrande tadi. Jadi sekali lagi kejadian yang di Cina itu memang sangat berbeda karena pada saat awal itu Evergrande itu sangat super ekspansif karena memang demand-nya sangat tinggi di sana. Namun pada saat tertentu ternyata mereka juga melakukan side streaming dengan beberapa bisnis yang pastinya memberi tekanan akibat pandemi dan sebagainya. Jadi kita yakin itu tidak akan terjadi di Indonesia.